pandangan Sufisme, Tuhan merupakan esensi. Syekh Siti Jenar dan seluruh kaum Sufi pada umumnya memiliki rumusan yang seperti itu. Hal ini memungkinkan masuknya Tuhan pada diri manusia, manunggal, ulul, fana, atau apapun namanya. Karena nama atau sebutan sebenarnya bukan mengacu pada pengalaman yang diperoleh, tetapi lebih mengacu pada proses yang ditempuh. Sama halnya antara kunci dengan gemboknya. Bisa saja dikatakan gembok dimasuki kunci, atau kunci masuk ke gembok. Karena memang kadang kunci dulu yang dipegang, baru gemboknya. Dan kadang juga gembok dulu dipegang, baru meraih dan memasukkan kunci. Ya, berdasarkan berbagai prinsip ajaran Syekh Siti Jenar sebagai corak sufisme filosofis, maka logikanya adalah bahwa segala sesuatu yang ada dalam jagat raya memiliki unsur esensi ilahi, sehingga manusia sangat dimungkinkan melakukan pertemuan esensi dirinya dengan esensi Tuhan menuju diri sesungguhnya. Memang akhirnya faktor inilah yang memunculkan konflik dengan kelompok ulama fikih. Karena konflik yang berkepanjangan inilah Al-Jili sampai mengatakan hati-hati, meskipun agama menegaskan bahwa terdapat perbedaan Khalik dengan makhluknya, karena makhluk dipinjami sifat-sifat ilahi. Keduanya adalah sama. Oleh karena itu, maka Syekh Siti Jenar dan sebagian kaum Sufi menjadikan gagasan tentang Tuhan sebagai esensi dan manusia yang dipinjami sifat-sifat ilahi sebagai doktrin kuat, yang sangat memungkinkan manusia bisa sampai kepada tahapan spiritual ketika Tuhan berpindah ke jasad manusia, sehingga ungkapan-ungkapan mistik seperti aku adalah Tuhan, aku adalah yang hak, dan sebagainya bukan Sufi yang bersangkutan, tetapi melalui jasad Sufi tersebut Tuhan mengatakannya. Hanya saja sekali lagi perlu ditegaskan bahwa itu adalah Tuhan yang telah manunggal ke dalam diri manusia sempurna. Dalam hal ini kita tidak perlu sibuk mengurusi istilah monoisme, panteisme, dan sebagainya. Yang jelas, doktrin tauhid tidak ada Tuhan selain Allah adalah final. Syekh Siti Jenar memberikan makna terhadap doktrin itu. Bahkan tidak ada yang benar-benar ada kecuali esensi ilahi dengan makhluk-makhluk yang mempunyai mode yang secara ciptaan bersifat kreatif. Rangga Warsito, salah seorang penerus ajaran Syekh Siti Jenar, mengatakan dalam serat Wirid Maklumat Jati halaman 5, adapun hidup kita itu sesungguhnya menjadi tajali dari zat yang maha suci sejati. Adapun kebenaran yang menjadi tandanya adalah manusia memiliki angan-angan membeberkan budidaya. Di situ tidak berbeda dengan yang kuasa membeberkan kodrat dan iradatnya. Ya, memperhatikan hal ini, maka bagi Syekh Siti Jenar, sebenarnya hijab pada manusia dalam kerangka hubungannya dengan Allah sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah terpahatnya hati oleh bayangan benda-benda yang melekatinya, sehingga menutupi sedikit demi sedikit cahaya ilahi dalam hati. Oleh karenanya, penggunaan hak fundamental menjadi manusia ilahi harus menghilangkan apa yang kemudian disebut tersebut dengan laku spiritual. Semakin lekat dan tebal bayangan benda duniawi dalam hati, dan semakin hal itu menggantungi kesadarannya, maka harus semakin keras disiplin ia menempuh laku spiritual. Apa yang menjadi anggapan Syekh Siti Jenar ini mendapatkan pembenaran. Al-Haq, Allah, tidak pernah terhijab darimu.
malahan engkaulah yang terhijab dari melihatnya. Bila sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Dan sekiranya ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah terbatasi, dan sesuatu yang membatasi itu dapat menguasai terhadap yang dibatasi. Padahal Allah adalah yang berkuasa atas semua hambanya. Oleh karenanya, zat yang hak itu tidak dapat terhijab oleh segala apapun. Orang-orang yang terhijab dan terjerumus dalam noda hati memiliki keyakinan bahwa sesuatu dapat menjadi hijab. Hal ini sebenarnya adalah ilusi manusia yang kurang mau membuka diri atas kelalaian dan kelemahan dirinya. Al-Sukandari dalam Al-Hikam mengatakan, tidak ada sesuatu dari benda di sisi Allah yang menghijab dirimu darinya, karena segala sesuatu selain Allah tidaklah ada. Sudah tentu, bayangan atau ilusi suatu benda di sisi Allah adalah apa yang menghijabmu darinya. Pemaknaan Tuhan sebagai yang esensi ini terjadi karena justru Tuhan menghendaki agar rahasia keilahiannya bisa tersingkap oleh adanya alam raya, dan alam raya sungguh-sungguh merupakan sifatnya. Alam merupakan perwujudan rahasia ilahiyah yang harus ditembus oleh manusia yang merupakan bagian dari alam raya ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Athaillah bahwa apa yang tersembunyi dalam alam gaib, gaib al-asair. Pernyataan Ibnu Athaillah bahwa apa yang tersembunyi dalam alam gaib pasti akan termanifestasi atau nampak dalam alam nyata. Pada tataran kemanusiaan berikutnya, individualitas manusia sendiri bukan sesuatu yang mutlak dan bukan sesuatu nilai pada dirinya sendiri. Karena sebenarnya semua sukma hanyalah merupakan ungkapan sukma ilahi yang satu, bagaikan air dalam pipa-pipa yang saling bergandengan dari satu sumber dan semua pipa terpendam dalam tanah. Sehingga realitas manusia itu adalah satu, bentuk luar berbeda, namun sisi kedalaman sama, satu. Individualitas manusia di dunia ini hanyalah sementara, karena dalam batin terbuka dasar ilahi sebagai realitas manusia yang sebenarnya. Di tahapan awal pengajaran Syekh Siti Jenar, memang konsep manunggaling kawula Gusti baru berada dalam tataran pengertian yang diperoleh dengan kesadaran. Namun pengertian kawaruh adalah lebih dari sekedar pengetahuan. Pengertian adalah suatu kejadian yang mengubah manusia itu sendiri, memberikan dimensi dan kedalaman baru bagi eksistensinya, serta menjadi realitas baru manusia itu sendiri. Sehingga pengertian yang sebelumnya seakan-akan tertutup dan belum operasional tersebut kemudian diaktualisasikan. Disinilah maka nilai kawaruh itu akan sanggup mengantarkan kepada keadaan manunggal antara keakuan menjadi aku ilahi.